Oke, what's up teman-teman? Have a nice weekend semuanya. Kembali dengan Yuza lagi, Tip Trader 8. Apa kabar gitu ya? Hari ini kita nggak ngomongin saham ya. Setiap minggu gue akan mendiskusikan mengenai forex foreign exchange, yang dimana teman-teman akan dapat input dan analisa gue mengenai pair terutama major pair buat teman-teman yang trading di forex, di option, binomo, indeks dan segala macam ya. Dan gua akan sajiin dengan yang applicable banget supaya teman-teman hari Senin, hari Selasa, dan gua highlight tanggal-tanggal tertentu yang kalian harus waspada, bisa dihindari ataupun ikutin volatilitasnya. Jadi kalian bisa cuan berlipat-lipat ganda ya kan. Oke, kemarin udah tahu hasilnya yang gue kasih tahu di XAU USD di minggu lalu, dan Euro USD. Alhamdulillah semuanya lancar jaya naik ke atas ya. Nah, hari ini kita akan bahas apakah masih akan naik si emas ya, bukan mas Jawa ya, tapi mas gold XAU USD ya kan. Apakah dia akan tembus ya, tembus dari previous high di 10 tahunnya gitu ya, atau manjlep ya. Jadi kalian lihat, oke? Lalu kita akan bahas mengenai yang ini nih, GBP USD yang peluangnya bisa long panjang nih guys ya. Kalau dia break resistennya. Gimana sih resistennya? Gua kasih tahu dari majornya nanti sampai ke time frame yang kecil. Jadi yang teman-teman trader-trader muda yang doyannya main menit-menitan bisa lihat advice gua. Oke guys, jadi jangan lupa, jangan open position, long, short, put, call, beli, jual sebelum lo lihat analisa ini, dan jangan lo lihat analisa ini sebelum lo like, subscribe, sharing, and then comment kalau lo mau ya. Jangan lupa. Dan itu yang gue harapin banget supaya kita terus-terusan bikin analisa ini. Ingat ya, analisa ini for sure untuk seminggu ke depan, dan semoga bisa bagus buat kita semua. Oke guys, oke kita mulai. Pertama, gue metode selalu kalian boleh lihat gitu ya. Kita lihat dulu, pertama adalah kalendernya buat minggu depan ya. Nah, ini kalendernya nih yang gue dapat di Forex Factory ya, buat teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, di Forex Factory ini yang kita lihat adalah, kita lihat yang kritikal di Australian dollar, nanti mungkin ada kritikal di CPI gitu ya. Lalu ada home sales untuk US dollar, yang kita perhatikan banyak kan US dollar men ya. Lalu ada FOMC statement, ini adalah Fed punya Bank Sentral Amerika akan mengeluarkan statementnya, apakah dia akan menurunkan suku bunga atau enggak. Nah, kalau dia menurunkan atau menaikkan, itu akan berpengaruh dengan pair-pair yang kita tradingkan ya. Jangan lupa nih, jam 1 malam guys gitu ya. Kalau mau begadang dah. Lalu yang paling penting juga guys nih, satu di Euro nih, Jumat keramat nih guys, Kamis keramat nih ya, di dini hari atau pagi hari. Jadi ada Euro, GDP QQ gitu ya. Lalu ada US dollar nih, penting nih guys, advance GDP. Jadi dia memprediksi GDP-nya growth atau minus ya. Kebanyakan negara di dunia ini sekarang lagi resesi, yang dimana dia kebanyakan adalah minus gitu ya. Di sini udah ada forecastnya minus 35 gitu ya, sebelumnya minus 5. Jadi kita harap dia worse gitu ya. Nah, kita lihat aja nih ya, apakah dia worse atau enggak nih guys ya. Lalu ada Kanada juga. Kalau teman-teman main di Canadian dollar ya kan, bisa CAD JPY biasanya ya. Iya, GBP CAD ya. Oke. Nah,
Ini yang kita lihat. Jadi tanggal-tanggal ini yang kalian harus perhatikan ya, terutama di bulan ini. Nah, tanggal-tanggal ini tenang aja nih. Ini gue udah set di apa namanya plus 7. GMT plus 7 adalah jamnya kita, guys. Oke. Nah, setelah itu kita lihat ini, guys. Nah, gue punya botnya, namanya botnya Asun nih, buatan anak Palembang. Nah, ini dia nih, Akademi Cacingmologi. Nah, biasanya gue screening dari sini nih, guys ya, selain dari TradingView ataupun dari broker gue gitu ya. Nah, ini di Telegram Akademi Cacingmologi, kalian boleh ikutan. Biasanya yang gue lakukan adalah gue pengen lihat nih, seberapa kenceng sih apa namanya pair yang mana sih yang major trend nih. Nah, biasanya gue lihat kayak gini nih, gue tinggal ketik perintah ya, CCXU gitu ya, terus XAU UAD, XAU USD gitu ya, terus langsung gue klik bet gitu ya. Nah, dia akan keluar nih, bet. Nah, jadi kalau kayak begini, nanti gua ajarin di minggu depan ya cara bacanya. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini tandanya adalah USD itu lagi melemah, guys. XAU yang paling leading kenceng gitu ya, lalu disusul oleh Euro USD, lalu disusul oleh Australian USD, NZD USD, ya, yang jeblok cuman rupiah kita, metret lah gitu kan, NZD USD dan GBP USD. Nah, kalau lo lihat kayak begini, guys, gampang banget. Buat posisi lo, apa yang lo bisa lihat? Kalau dia sentuh support, cari yang beli karena against US dollars atau US dollarnya melemah, guys. Ya, jadi kalau kayak gitu probabilitas kalian menang lebih tokcer ya, tapi tentunya lo harus lihat dulu chartnya kayak gimana, guys, gitu ya. Oke, gua langsung masuk ke sini, guys ya. Bentar, gua masuk ke Smart FX ya, gua mau kasih lihat di sini juga. Salah, mana dia Smart FX gua gitu ya. Nah, di sini gua akan kasih lihat apa namanya nah, nih gue kasih perintah ini doang, gampang banget ya. Ini cuma buat bantu analisa doang, guys, nggak ada perintah buy sell-nya. Tapi kalau analisanya kita tokcer, luar biasa. Gue akan kasih lihat ini dulu nih, di XY ya. Di XY adalah dolar indeks, dan dolar indeks ini turunnya minta ampun, guys ya, turunnya minta ampun, yang dimana melemah semua nih karena GDP-nya kemungkinan dia jeblok. Lihat nih, kalau dilihat dari weekly ya, dia dari 94,65 dia akan nyampe 94345 nih, masih turun terus, guys, masih turun terus gitu ya nih di sini. Jadi kemungkinan untuk 3 hari ke depan mungkin akan masih melemah sampai ada FOMC dan laporan GDP itu. GDP apa, bos? Gross Domestic Product gitu ya, itu adalah grow domestic productivity-nya di tiap negara. Oke? Nah, yang di sini setelah ini kita bisa lihat nih, guys, bahwa apa namanya, kita lihat satu lagi dari apa namanya, ini sama nih, Smart FX Cacingmologi nih, orangnya nih yang buka nih, namanya tuh ya, ganteng orangnya, temen gue, Sohibul. Oke, nah jadi sekarang kita lihat nih apa namanya chartnya ya, guys. Chartnya kita lihat. Nah, US dollar, kalau lo lihat dari monthly, guys, nih ya, gua kecilin dulu ini, set ya, XAU USD. Oke,
lihat bahwa kalau dilihat di sini dia masih kenceng nih. Kalau kalian mau beli gold, bolehlah dilihat untuk kencengnya. Tapi hati-hati guys. Ya, ini gue garisin ya. Ya. Hati-hati guys. Di sini area-area dia ini adalah area koreksi guys. Kalau dia bisa tembus besok dalam 3 hari ini dan dikoreksinya di 19 ya, dan dia naik lagi ke atas, nah itu bisa nyampe 2000 sampai 2000 panjang nih guys ya. Jadi kalau kayak begini sampai tanggal-tanggal tertentu yang gue sebut itu bolehlah dilihat, dan kemungkinan mungkin masih bisa tembus nih guys gitu ya, mudah-mudahan. Tapi kita lihat nih besok masih banyak yang ambil profit atau enggak nih. Kalau enggak sih nge-push sampai 2000 ya kan. Nah dari sini guys, kalau lo lihat ini kan monthly ya, di majornya lo harus lihat. Kalau lo trading misalnya menit-menitan pun lo harus lihat ya. Daily-nya pun juga sebentar lagi juga udah mau tembus ya kan. Nah apa yang lo harapkan kayak begini, tunggu koreksi dulu guys ya. Tunggu koreksinya gimana. Kalau lo main kayak begini di 1 jam ya, nih di 1 jam kan mulai ada koreksi-koreksi nih ya. Nah koreksi-koreksi ini nah koreksi-koreksi ini guys, ntar ya gue gedein ya. Nah koreksi ini dia mantul biasanya di area-area sini nih ya, mantulnya di area-area MA20 guys. Nah jadi lo tunggu dulu, lo keluarin aja di mana kayak lo keluarin aja MA20 mantul kayak gini nih ya, mantul kayak gini, confirm lo ambil di sini, jebret panjang. Ini juga gitu nih, mantul di sini, jebret lo ambil. Targetnya mana? 19.12 aja ya, atau di sini nih targetnya boleh 19.06, terserah buat lo. Kalau lo mainnya menit-menitan lebih bagus lagi ya. Misalnya nih tuh, misalnya ya gua taruh nih yang ini gitu ya, terus gua ambil yang ini inian gua gitu ya. Tinggal lo lihat aja nih, dia mantul di H1, oke. Kalau enggak dia mantul di sini boleh juga ya, asal kalau menurut gua lebih enak rasionya di sini nih, H1 M1 H1 ya. Nah jadi lo bisa ngambil yang ada di sini, nih 1896, oke, 1894 ya. Kalau enggak, kalau dia mantul terus ya udah, tungguin dia jebol yang ada di area sini ya. Targetnya 19.12. Oke guys ya. Kalau dia nanti mantul-mantul gini, wah lo beli aja udah, mantulnya di atas ini udah beli aja men ya. Simpen sampai 3 tahun. Oke. Nah itu satu. Lalu gue akan bahas mengenai Euro USD guys. Euro USD, nah Euro USD itu kemarin tembus. Gue ngambil di monthly dulu ya, atau daily. Nah kemarin tembus nih di area resistennya yang ada dibuat selama setahun guys. Yang ada di sini ya, dia udah tembus nih ya, udah tembus, udah ciamik banget lah pokoknya ya kan. Nah nextnya di mana? Nextnya di sini guys ya, hati-hati nih men ya, gue kasih tahu ya, nextnya di sini nih, set. Mana nih, oke, hati-hati ya, set. Gue panjangin dulu. Oke. Udah mau deket ya. Hati-hati ya om-om ya. Nah jadi udah mau deket nih kayak gini. Nah lo harus hati-hati ya, beda-beda 1-2 hari lah gitu ya. Nah nanti kalau misalnya dia tembus masuk ke dalam dan ke atas lagi, nggak ada koreksinya, lo ambil lagi aja ya. Nah kalau lo lihat kayak begini, kalau lo main menit-menitan, the best thing yang you can do adalah open position long atau open position call ya nggak, ambil beli ya kan. Nah yo, oke. Nah udah nih,
masuk ke atas, tinggal lo lihat nih di menit-menit terakhir. 15 menit nih, lumayan toh guys. Satu-satu, aduh cantik banget angkanya ya. Nah, tuh ya ke sini. Tunggu koreksi dulu. Di H1 bagusnya. Ya, koreksi dia mantul. Ya, lo lihat price actionnya guys. Tuh ya, lo lihat price actionnya kayak gini nih. Ya, tuh. Ya, price action mantul, motong lagi, hajar. Ya, terutama di H1 nih gue kasih tahu. Tuh, mantul, hajar. Mantul, hajar. Ya, ini akan koreksi. Nggak mungkin chart terus turun. Ya, kalau turun-turun ya lo MM-nya aja. Nah, satu lagi yang gue akan kasih tahu. Ya, ini udah ya. Jadi buat lo teman-teman di gold, euro udah bisa lo caranya dari time frame yang swing, lo mau main di daily boleh, lo mau main di mana namanya menit-menitan boleh, lo cari posisinya juga boleh, lihat di H1 atau M15. Oke, Bos. Lalu yang kedua adalah GPB USD. Ya. GPB USD, Bos. Nah, ini seru punya, men. Serunya kenapa? Nah, itu udah ada garisnya tuh. Ya, kalau dilihat nih areanya. Ya. Area. Mana tadi? Ini ya. Areanya, guys. Ya. Oke. Areanya ini udah lumayan nih. Ya, dia kemarin ada di persimpangan yang ada di sini. Ya, tapi sekarang udah lumayan. Ya, kalau dia dites nggak keluar, ya, dites nggak keluar guys, ini bisa diambil lagi. But, ya, nih kalau besok candlenya candle hijau, lo ambil aja, pasang se swing mungkin. Areanya nyampe 129.852. Ya, mudah-mudahan ya. Kita lihat aja, mudah-mudahan kenceng. Nah, sama nih dengan yang ada di sini. Gua kasih lihat ya botnya Asun ya. Ya. Botnya Asun. Ya, namanya ini. Lo bisa langganan tuh, Akademi Cacingmologi, men. Ya. Jadi gua taruh di sini. GBP USD. Nah, di sini bisa kelihatan nih. Tuh, targetnya sama, daerah-daerah sini ya, 13, lumayan. Oke, kalau lo mau ngambil yang ada di menit-menitan, nah, ya seginilah. Tunggu dulu koreksi guys, daerah sini, ya kan dia lagi koreksi nih. Tunggu koreksi daerah sini atau daerah sini. Ada pantulan lo ambil, lo cari cuan di sampai target sini. Mantep banget ya. Yang penting posisinya lo udah tahu. Probabilitas paling tinggi adalah lo buy, naik ke atas. Ya, kalau lo buy, mantap. Ya, oke guys. Nah, jadi gue kasih tahu nih. Semoga lo jalan ya di Smart FX tadi udah gue bilang nih. Tuh. Ya. Masuk nih areanya nih guys. Tuh ya. Mudah-mudahan lancar jaya dan bisa membuat kita semua cuan. Oke? Oke guys, itu aja dari gua. Jangan lupa satu lagi, kalau lo suka banget ya, jangan lupa untuk masuk ke channelnya gua ya, yang dimana lo harus like semuanya di sini, Tape Trader 8, terus Facebooknya juga, Instagramnya juga, jangan lupa Instagram Tape Trader 8, lalu Facebooknya juga, Facebook Tape Trader 8. Ya, tuh semuanya follow semuanya, ada page-nya juga. Jadi lo bisa dapet semua sinyal ataupun analisa gua buat teman-teman
Ya, itu aja dari gua, Yuza signing out. Jangan lupa dilihat-lihat juga buat yang lain gitu ya. Ada tadi baru gue keluarin risk reward ratio juga. Semoga berguna buat teman-teman. Yuza signing out. See you. Bye bye.